Kesederhanaan yang agung, sosok Satrio Pinip. Marilah kembali menyelam lebih dalam tentang hakikat dari diri seorang Satrio Pinip dan apa maknanya dalam hidup ini. Tujuannya untuk bisa menemukan yang sejati. Sementara fokusnya kali ini adalah tentang kesederhanaan yang terlepas dari ikatan sempurna dan tidak sempurnanya sesuatu. Sebab keduanya itu timbangan yang harus bisa seimbang untuk dapat menentukan ukuran yang besar. Ada banyak hal yang sering dipandang sempurna atau tidak sempurna, catat atau tidak tercatat, baik mereka yang hidup di bumi ataupun di langit sana, di alam nyata maupun gaib. Hampir semuanya sering memisahkan kedua hal tersebut hingga terlihat saling berlawanan, padahal keduanya itu adalah satu kesatuan yang utuh atau duit tunggal dan saling melengkapi, tak bisa dipisahkan karena seperti halnya kedua sisi mata uang yang harusnya tetap ada dan takkan bisa dihindari. Makanya puncak dari semua sikap yang baik itu adalah kesederhanaan, bukan dalam arti menyederhanakan sesuatu, tetapi lebih kepada membuat setiap sesuatunya itu menjadi sesederhana dan sesuai dengan kodratnya. Tak perlu dilebih-lebihkan apalagi dikurangi, alias harus apa adanya, sebab masalah itu bisa muncul setelah apapun itu dibikin ruwet, padahal sebenarnya cuma sederhana. Begitu pula yang justru sebenarnya ruwet atau kompleks, masalah sering dibikin sepele. Untuk itu, kita pun harus menyadari akan ketidaksempurnaan diri sebagai manusia yang fana. Tidak masalah bila kita harus bersedih, menangis, bahkan putus asa, karena begitulah kodrat yang manusiawi. Tak mengapa pula kita pernah gagal dan melakukan kesalahan, sebab itulah bentuk kemanusiaan yang sebenarnya. Sebab diri ini memanglah tidak sempurna, alias cacat pada kondisi dan atau bentuk-bentuk tertentu. Pun terhadap segala sesuatunya kita juga harus cukup memandangnya sederhana, tak perlu berlebihan, karena hal itulah yang bisa mengantarkan diri pada hakikat pemahaman yang mendalam tentang kesemestaan, tentang keagungan, dan tentang kesejatian. Jadi sebenarnya ketidaksempurnaan itu adalah puncak dari kesempurnaan, dalam hal ini khususnya untuk makhluk hidup. Sedangkan di atas itu ada satu puncak lagi yang disebut nerimo ing pandum, sikap menerima apa adanya, di mana sikap ini bisa menjadi modal utama untuk bisa mencapai puncak berikutnya, yaitu kesederhanaan. Dan setelah dapat menyederhanakan apapun itu, maka kesempatan untuk bisa mencapai makom atau derajat dari 3T, yaitu tawakal, tawadu, dan tasyakur, yang sesungguhnya dapat terwujud dalam kenyataan, alias bukan hanya sekedar menurut tahlil maupun katanya saja. Sungguh begitulah yang seharusnya dilakukan dalam hidup. Namun sayang, pada kenyataannya banyak dari kita kerap berpikiran ruwet dan sibuk dengan menilai sesuatu yang itu cacat alias tidak sempurna. Kita pun menjadi tidak sederhana karena terlanjut menganggap sesuatu itu harus begini dan harus begitu. Inilah yang namanya mencacati kehidupan, padahal kehidupan itu sendiri telah sempurna dan sudah ada yang mengaturnya dengan bijak dan profesional, bahkan sejak alam semesta kita ini belum diciptakan. Salah satu yang menjadi alasan mengapa peradaban dunia kini penuh dengan konflik dan penderitaan adalah bahwa orang-orang sudah tidak mampu untuk bersikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mereka cenderung berlebihan dan telah disibukkan dengan keruwetan pikiran dan hatinya sendiri-sendiri.
sehingga menimbulkan banyak masalah dan juga kesengsaraan dalam hidupnya pula. Sehingga menjadi sederhana itu adalah sangat penting untuk kebahagiaan dan kedamaian hidup kita. Tetapi ini bukanlah hal yang mudah, karena siapapun itu harus bisa mengendalikan keempat jenis nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri, yaitu yang pertama, amarah. Ini adalah nafsu yang senantiasa mengajak pada kejelekan, keburukan, dan kejahatan. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf 12 ayat 53. Jadi nafsu amarah ini disebut dengan ego lantaran diciptakan dari unsur api, karena berasal dari unsur api. Tentunya nafsu ini juga akan membawa atau mewarisi sifat-sifat dari api itu sendiri, yaitu api bersifat panas. Nafsu ini selalu akan membangkitkan rasa panas, emosi, ingin marah-marah melulu, atau temperamen, mudah tersinggung, ingin berantem, suka bikin jengkel orang lain, dan suka jengkel pada orang lain, suka memecah belah persatuan, menfitnah, mengadu domba, lalu dalam skala negara ingin perang atau menjajah atau menguasai negara lain, dan lain sebagainya. Api berwarna merah. Pada saat diri manusia dikuasai oleh nafsu ini, biasanya raut mukanya berwarna merah, telinga juga ikut merah, jantung berdetak kencang. Nafsu amarah ini memang ada hubungannya dengan detak jantung manusia. Api yang bergerak ke atas. Api selalu mengambil posisi berdiri tegak ke atas menantang. Tidak ada api yang menyala ke arah bawah atau ke samping. Jika nyala api diarahkan ke samping atau ke bawah, tentu api akan menghadap ke atas. Artinya, jika manusia sedang dikuasai oleh nafsu api amarah ini, maka dirinya akan mempunyai sifat yang sombong, tidak mau menerima kebenaran seperti sifat iblis, selalu berprasangka buruk terhadap orang lain, merasa paling benar sendiri, paling suci. Padahal sombong adalah pakaian Tuhan, bukan pakaian manusia atau siapapun dari makhluknya. Namun demikian, bukan berarti kita sebagai manusia tidak membutuhkan nafsu ataupun amarah. Sebagai manusia, kita harus tetap punya amarah, tetapi amarah yang dibolehkan dan bermanfaat baik. Sebab jika manusia tidak memiliki nafsu amarah ini, maka berarti dia bukanlah manusia, alias mungkin bangsa malaikat. Jadi intinya nafsu amarah itu harus tetap ada pada diri manusia. Hanya saja harus pandai-pandai mengendalikannya agar tidak bisa menimbulkan masalah yang besar.